Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alisha. Saya dari kelas H Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang bencana alam di lingkungan pesisir dan di laut, dan yang kedua adalah mitigasi di lingkungan pesisir. Adapun penjelasannya akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Dalam perencanaan pesisir, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi pembangunan kawasan pesisir. Menurut Pak Suharyanto, selaku Ditjen Pelaku Ruang Luar, salah satu isu strategis yang ada yaitu bencana alam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selain memiliki kekayaan sumber daya alam pesisir yang melimpah, juga memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi. Potensi bencana alam yang terjadi di Indonesia yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, kenaikan permukaan air laut, dan angin topan. Potensi bencana alam tersebut mengancam masyarakat pesisir dan berdampak buruk bagi ekosistem pesisir. Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang sismik. Negara Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup tinggi. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan tempat bertemunya lempeng-lempeng bumi yang menyebabkan munculnya banyak gunung api. Dampak dari adanya bencana gempa bumi yaitu bangunan rusak, jatuhnya korban jiwa, rusaknya jalan, dan permukaan tanah yang menjadi tidak rata, kegiatan ekonomi yang terganggu, serta gempa bumi yang terjadi di wilayah pesisir akan menimbulkan potensi bencana lainnya yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal. Salah satu pemicu adanya tsunami yaitu gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki potensi bencana tsunami yang cukup tinggi, seperti di wilayah selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Dampak dari bencana tsunami yaitu terjadinya kerusakan di wilayah terdampak, khususnya di wilayah pesisir, jatuhnya korban jiwa, dan kegiatan ekonomi yang terganggu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah berair banyak dan juga deras, terkadang meluap. Banjir di wilayah pesisir mengakibatkan yang seringkali disebut dengan istilah banjir rob. Banjir rob yang terjadi merupakan salah satu dampak dari peristiwa pasang air laut. Dampak terjadinya banjir rob adalah kerusakan bangunan, kualitas air tanah dan air permukaan akan berubah, serta kerusakan lahan dan tembak, kegiatan ekonomi yang terganggu. Potensi bencana di wilayah pesisir lainnya yaitu kenaikan permukaan air laut yang merupakan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang terjadi di darat yang dapat menimbulkan efek rumah kaca seperti kegiatan industri dan transportasi. Dampak dari peristiwa kenaikan muka air laut yaitu merusak ekosistem mangrove, meluasnya intrusi air laut, hilangnya pulau dari kegiatan ekonomi terganggu. Angin topan merupakan suatu badai tropikal yang hebat dari pelepasan banyak energi dalam suatu hari sebanyak 1 megaton bom hidrogen. Potensi bencana ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pesisir seperti rusaknya bangunan dan terganggunya kegiatan ekonomi. Berdasarkan identifikasi potensi bencana wilayah pesisir yang telah dijelaskan, penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis tersebut yaitu menerapkan konsep mitigasi bencana yang sesuai dengan potensi bencana di wilayah
Misal, di suatu wilayah yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, maka mitigasi bencana juga disesuaikan dengan potensi bencananya. Bisa dengan penyediaan sarana prasarana untuk menanggulangi banjir rob. Adapun apabila di suatu wilayah memiliki potensi tsunami yang cukup tinggi dibanding dengan wilayah lain, mitigasinya perlu juga disesuaikan. Bisa dengan membuat early warning system yang sudah ditetapkan di Jepang. Berdasarkan dampak dari bencana yang ada, hampir semua bencana mengakibatkan kerusakan bangunan. Dalam hal ini, perlu adanya konsep standar pembangunan bangunan yang tahan terhadap bencana, terutama bencana di wilayah pesisir. Selain itu, membuat jalur evakuasi dengan aksesibilitas yang baik untuk mengurangi jumlah korban jiwa apabila terjadi bencana alam. Yang kedua adalah mitigasi di lingkungan pesisir. Adaptasi dan mitigasi. Upaya adaptasi dan mitigasi dalam mengatasi dampak bencana di kawasan pesisir sangatlah diperlukan. Pada dasarnya, ada 3 strategi adaptasi yang dapat dilakukan di lingkup sektor kelautan dan perikanan dalam meminimalisir dampak negatif bencana akibat perubahan iklim. Pertama, membuat perlindungan. Caranya dengan menanam tanaman mangrove dan tumbuhan pantai lainnya atau bangunan pemecah gelombang groin dan lainnya yang secara langsung dapat menahan kenaikan muka laut, hantaman gelombang besar dan rob. Kedua, melakukan penyesuaian secara fisik maupun sosial ekonomi dan budaya hidup. Ekonomi masyarakat pesisir dapat beralih ke mata pencarian lain yang kemungkinan tidak akan terkena dampak perubahan iklim. Di samping itu, pengembangan spesies budidaya yang tahan terhadap anomali suhu, banjir, dan dampak perubahan iklim lainnya. Misalnya melalui aklimatasi, teknologi produksi perikanan tangkap maupun budidaya yang juga perlu dikembangkan sesuai dengan keadaan yang bakal terjadi akibat perubahan iklim. Ketiga, membangun infrastruktur dan bangunan jauh dari bibir pantai atau membuat dan mengimplementasikan tata ruang berbasis perubahan iklim global. Dalam melakukan upaya mitigasi bencana, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan institusi atau kelembagaan yang terkait. Ketiga, pendekatan tersebut dapat diterapkan secara terpadu dalam upaya pengelolaan kawasan pesisir.